Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmahani Maulidita. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil dari artikel saya dengan judul Analisis Kemampuan Literasi Numerasi Berdasarkan Gaya Belajar Peserta Didik SMP. Untuk abstraknya, di sini abstrak berisi mengenai tujuan, kemudian teknik pengambilan subjek, dan juga teknik keabsahan data, juga teknik analisis data yang saya gunakan, yang nanti juga akan kita bahas pada slide selanjutnya. Untuk kata kuncinya di sini yaitu ada kemampuan literasi numerasi, gaya belajar, dan juga peserta didik SMP. Kemudian untuk pendahuluan, di sini saya akan jelaskan sedikit. Di sini membahas mengenai kurangnya kemampuan literasi numerasi untuk siswa, terutama pada negara Indonesia, karena dalam laporan PISA tahun 2022 tercatat bahwa Indonesia mendapatkan skor rata-rata 356 untuk literasi dan 366 untuk numerasi. Sedangkan pada tahun 2018 menyatakan bahwa dari ke-79 negara yang disurvei, ternyata Indonesia menduduki peringkat ke-73 dengan nilai skor rata-rata yang didapat sebesar 379. Dengan demikian, hasil PISA membuktikan bahwa kemampuan literasi numerasi siswa di Indonesia masih dikategorikan rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Kemudian di sini hubungan mengenai literasi numerasi dan gaya belajar ini diperkuat oleh beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang telah saya cantumkan. Beberapa di antaranya yaitu ada penelitian oleh Ningsi dan Swastika pada tahun 2024 yang menyatakan bahwa siswa memiliki gaya belajar yang tidak sama berpengaruh juga terhadap kemampuan literasi numerasi siswa yang berbeda. Dan pernyataan tersebut sejalan juga dengan penelitian Karmeliana dan Ladiawati pada tahun 2023. Kemudian ada penelitian oleh Trisnaning Tias dan Fatimah tahun 2022 yang menyatakan bahwa siswa dengan gaya belajar auditori memiliki kemampuan literasi numerasi yang tinggi. Dan pernyataan tersebut juga sejalan dengan penelitian oleh Yerizon et al. Pada tahun 2023. Kemudian metode penelitian, di sini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis dan memaparkan kemampuan literasi numerasi siswa SMP dari gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Subjek pada penelitian ini diambil pada kelas 8, yang lebih tepatnya pada kelas 8B. Peneliti mengambil satu kelas untuk penelitian ini, dan di sini untuk teknik pengambilan subjeknya menggunakan hasil angket, gaya belajar, dan hasil angka numerasi. Data penelitian diambil dari hasil angket gaya belajar, hasil pengerjaan soal numerasi, dan hasil wawancara terhadap peserta didik. Untuk keabsahan datanya dilakukan menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Kemudian analisis data dilakukan menggunakan teknik dari model Miles dan Haberman, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Kemudian ini ada indikator kemampuan literasi numerasi yang peneliti gunakan untuk melakukan analisis. Indikatornya terdiri dari komunikasi, matematisasi, representasi, penalaran dan argumentasi, serta menilai strategi dalam memecahkan masalah. Kemudian untuk hasilnya di sini sebelumnya peneliti melakukan penyebaran angket gaya belajar untuk mengetahui ada berapa jumlah dari masing-masing gaya belajar ini. Berapa jumlah siswa dari masing-masing gaya belajar. Angket ini peneliti sebar pada kelas yang digunakan untuk subjek atau kelas sasaran, yaitu kelas 8B, dengan jumlah siswa sebanyak 27 siswa. Kemudian didapati hasilnya di sini bahwa ada 11 siswa dengan gaya belajar visual, 9 siswa dengan gaya belajar auditori, dan 7 siswa dengan gaya belajar kinestetik. Di sini peneliti mengambil sebanyak satu subjek dari masing-masing gaya belajar tersebut, dan teknik purposive sampling digunakan dalam pemilihan subjek penelitian. Untuk hasil selanjutnya di sini adalah hasil analisis dari jawaban tes literasi numerasi dan juga wawancara kepada peserta didik dengan gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Jadi sebelumnya juga peneliti telah membagikan soal yang mengukur kemampuan literasi numerasi. Pada soal tersebut terdapat 3 soal yang dikerjakan oleh peserta didik di kelas 8B. Jadi seluruh peserta didik pada kelas 8B, peneliti meminta mereka untuk mengerjakan soal untuk mengukur literasi untuk mengukur kemampuan literasi numerasi tersebut. Dan dari ke-27 siswa tersebut, peneliti melakukan triangulasi sumber dengan memilih
3 orang yang memiliki yang masing-masing dari ketiga ini memiliki gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Yang peneliti sudah ambil datanya melalui angkat gaya belajar. Dari ketiga ini, peneliti ambil mereka yang benar-benar mengerjakan soal dengan hasil yang baik, sehingga peneliti kemudian melakukan analisis dan juga wawancara. Untuk yang pertama, di sini soal pertama, yaitu analisis pada subjek visual. Didapati hasilnya di sini ternyata subjek visual memenuhi indikator kemampuan literasi numerasi, yaitu pada indikator komunikasi, penalaran dan argumentasi, representasi, serta memilih strategi dalam memecahkan soal. Dan kemudian ini adalah wawancara peneliti dengan subjek visual. Dan dari hasil ini kemudian dapat dianalisis, yaitu bahwa di sini subjek visual cukup mampu dalam mengerjakan soal karena memenuhi keempat indikator ini. Untuk indikator komunikasi di sini terbukti karena peserta didik mampu memahami soal dengan baik dan melakukan literasi yang baik pada soal tersebut, sehingga peserta didik visual mampu menuliskan informasi apa saja yang terdapat di soal. Kemudian untuk indikator representasi di sini terbukti karena peserta didik ini mampu memilih strategi dalam memecahkan soal. Dan untuk representasi ini karena dibuktikan karena peserta didik mampu menuliskan atau mampu memilih penggunaan simbol matematika dan mampu menuliskan penyelesaian dari soal ini secara terstruktur sampai dengan membuat kesimpulan. Kemudian untuk soal nomor 2, di sini subjek visual ternyata memenuhi indikator komunikasi, penalaran dan argumentasi, matematisasi, serta memilih strategi dalam memecahkan soal. Dan ini adalah hasil wawancara peneliti dengan subjek visual untuk soal nomor 2. Kemudian dianalisis, yaitu di sini terbukti bahwa peserta didik visual ini pada saat mengerjakan soal nomor 2, jawabannya memenuhi 4 indikator literasi numerasi. Indikator komunikasi dapat terpenuhi karena terbukti dari jawaban peserta didik dan hasil wawancara bahwa peserta didik mengetahui informasi apa saja yang terdapat dalam soal tersebut. Kemudian indikator matematisasi dan memilih strategi pemecahan soal dibuktikan dengan kemampuan peserta didik mengubah soal ke dalam bentuk matematika dan melakukan penyelesaian dari permasalahan yang ditanyakan dalam soal. Namun, dalam hasil wawancara, peserta didik menyampaikan bahwa mengalami kesulitan saat menentukan persentase tara, sehingga disimpulkan bahwa kemampuan peserta didik dalam konsep matematika ini masih kurang. Yang terakhir yaitu indikator penalaran dan argumentasi. Ini dibuktikan karena peserta didik mampu menuliskan langkah-langkah secara urut dalam penyelesaian soal. Kemudian ini adalah hasil jawaban soal kemampuan literasi numerasi yang nomor 3. Di sini masih sama dengan subjek visual. Ternyata jawabannya memenuhi indikator komunikasi, representasi, kemudian memenuhi indikator matematisasi, memilih strategi dalam memecahkan soal, serta penalaran dan argumentasi. Ini adalah hasil wawancara peneliti dengan subjek visual. Kemudian dari hasil nomor 3 ini didapati analisa bahwa peserta didik memenuhi semua indikator kemampuan literasi numerasi dalam jawaban yang dikerjakan. Dari hasil wawancara juga menunjukkan rasa percaya diri peserta didik visual dalam mengerjakan soal tersebut, karena peserta didik mampu menyatakan soal ini mudah untuk dikerjakan, sehingga ini membuktikan kemampuan literasi numerasi peserta didik visual pada soal nomor 3 ini cukup baik. Kemudian di sini hasil analisis soal literasi dan numerasi dan juga wawancara pada subjek auditori. Ini untuk soal nomor 1-nya, yaitu di sini didapati bahwa subjek auditori ini memenuhi indikator kemampuan literasi numerasi, yaitu komunikasi, memilih strategi dalam memecahkan soal, serta penalaran dan argumentasi. Ini adalah hasil wawancara peneliti dengan subjek auditori.
Dan dari sini kita dapat analisa bahwa peserta didik auditori memenuhi indikator kemampuan literasi numerasi pada kemampuan komunikasi, memilih strategi dalam memecahkan soal, serta penalaran dan argumentasi. Dapat dilihat pada jawaban peserta didik auditori di gambar 4 ini, bahwa peserta didik mampu menjawab soal nomor 1 dengan langkah-langkah yang urut sampai dengan menentukan jawaban dan membuat kesimpulan. Pada wawancara juga terlihat kepercayaan diri peserta didik pada hasil pengerjaan. Dan ini masih sama dengan subjek auditori, namun pada soal nomor 2, ternyata subjek auditori di sini pada soal nomor 2 memenuhi indikator kemampuan literasi numerasi, yaitu pada komunikasi, penalaran dan argumentasi, matematisasi, dan memilih strategi dalam memecahkan soal. Kemudian ini adalah wawancaranya. Dan dari ini kita dapat melakukan analisa bahwa kemampuan literasi numerasi peserta didik auditori memenuhi indikator komunikasi, penalaran dan argumentasi, matematisasi, serta memilih strategi dalam memecahkan soal. Jika dilihat pada hasil pengerjaan soal, peserta didik mampu menuliskan langkah-langkah pemecahan soal tersebut secara urut, namun ada hasil yang belum tepat. Dalam wawancara, peserta didik menyampaikan bahwa kesulitan dalam memecahkan soal mengenai persentase setara, sehingga peserta didik dapat dikategorikan kurang dalam pemahaman konsep matematika. Selanjutnya ini adalah soal nomor 3 pada subjek auditori. Di soal nomor 3 ini, subjek auditori memenuhi indikator kemampuan literasi numerasi, yaitu pada indikator komunikasi dan memilih strategi dalam memecahkan soal. Kemudian ini adalah hasil wawancara peneliti dengan subjek auditori, dan kita lakukan analisa. Di sini hasilnya bahwa peserta didik auditori dapat menyelesaikan persoalan nomor 3 tersebut dengan memenuhi indikator kemampuan literasi numerasi, yaitu komunikasi dan memilih strategi dalam memecahkan soal. Pada hasil pengerjaan soal, peserta didik mampu membuktikan benar atau salah pada masing-masing pernyataan yang diberikan. Pada wawancara, peserta didik juga menunjukkan kepercayaan diri terhadap hasil daripada pengerjaannya. Kemudian ini adalah hasil analisis pada subjek kinestetik. Pada subjek kinestetik ini ternyata didapati bahwa hasil pengerjaannya hanya memenuhi satu indikator saja, yaitu indikator komunikasi. Dikarenakan peserta didik kinestetik tidak dapat menuliskan langkah-langkah atau cara dari pengerjaan soal nomor 1, 2, dan 3. Di sini peserta didik kinestetik hanya menuliskan jawaban akhir saja atau hanya membuat kesimpulan akhir saja. Dan ini adalah wawancara peneliti dengan subjek kinestetik. Kemudian dianalisa bahwa di sini didapati peserta didik kinestetik hanya memenuhi satu indikator kemampuan literasi numerasi, yaitu kemampuan komunikasi. Dari hasil pengerjaan soal, peserta didik kinestetik hanya menuliskan jawaban akhirnya saja, tanpa menuliskan langkah-langkah dari perhitungannya. Saat diwawancara, peserta didik kinestetik menyatakan mengalami kesulitan pada pengerjaan soal, sehingga peserta didik kinestetik dapat dikategorikan memiliki kemampuan literasi numerasi yang rendah. Kemudian pada pembahasan di sini membahas mengenai kaitan hasil dari analisis peneliti dengan penelitian terdahulu mengenai kemampuan literasi numerasi ataupun mengenai gaya belajar peserta didik. Kemudian kesimpulan di sini memaparkan hasil dari analisis gaya belajar di atas, menunjukkan bahwa perbedaan masing-masing gaya belajar yang dimiliki peserta didik menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan juga terhadap hasil kemampuan literasi numerasi yang dimiliki oleh peserta didik. Hal itu terbukti karena peserta didik visual terlihat memiliki kemampuan literasi numerasi yang mendominasi semua indikator kemampuan dari literasi numerasi tersebut, sehingga dapat dikategorikan bahwa peserta didik visual memiliki kemampuan literasi numerasi yang tinggi. Kemudian peserta didik auditori setelah dilakukan analisis terlihat bahwa memiliki kemampuan literasi numerasi yang sedang, karena dalam hasil analisis peserta didik auditori hampir memenuhi semua indikator kemampuan literasi numerasi, sedangkan peserta didik kinestetik hanya memenuhi satu indikator kemampuan literasi numerasi. Hal ini jelas menunjukkan bahwa peserta didik kinestetik memiliki kemampuan literasi numerasi yang rendah, sehingga dapat disimpulkan bahwa peserta didik dengan gaya belajar masing-masing memiliki kemampuan yang berbeda juga dalam literasi dan numerasi.
Dengan kesimpulan ini sekaligus menjadi akhir dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.